Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Delvia Fadila. Saya dari kelas 11 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan resensi tentang bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, mari simak videonya. Mari kita mulai dengan makna dan karakteristik hukum. Definisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena banyak sekali maknanya. Tetapi makna dari hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Meskipun sulit untuk membuat definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas, yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kemakmuran di dalam masyarakat. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri di dalam pergaulan masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Yang pertama yaitu hukum berdasarkan sumbernya, yang terbagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Kita masuk ke pengertiannya, yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang terakhir, yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Hukum berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum. Sedangkan hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Sedangkan hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian hukum berdasarkan bentuknya yang dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis sendiri dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu ada hukum tertulis yang dikodifikasikan dengan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Sedangkan untuk hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, hukum berdasarkan waktu berlakunya yang dibagi menjadi 2, yaitu ada ius constitutum atau disebut juga dengan hukum positif, dan ius constituendum, yaitu hukum negatif. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya yang dibagi menjadi 2, yaitu ada hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku untuk umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Sedangkan hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Selanjutnya, hukum berdasarkan sifatnya yang dibagi menjadi 2, yaitu ada yang sifatnya memaksa dan yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun itu harus dan mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
Selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang. Selanjutnya, hukum berdasarkan isinya yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu yang menyangkut tentang kepentingan umum. Nah, contoh dari hukum publik yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur antar individu satu dengan individu lainnya. Ada dua macam hukum privat, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Nah, mari kita masuk ke tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, masuk ke makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas yaitu untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan antar satu dengan antar yang lainnya. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk ke peradilan. Selanjutnya kita masuk ke materi klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan yaitu kita mulai dengan lembaga peradilan yang di bawah Mahkamah Agung itu dibagi menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan umum itu meliputi pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Lalu pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Untuk pengadilan agama itu terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan militer itu terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, peradilan tata usaha negara terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, kita masuk ke perangkat dari lembaga-lembaga peradilan, yaitu antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kita bahas peran lembaga peradilan. Peran dari Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan stabilisasi. Untuk peran peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan tata usaha negara itu berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara, sedangkan peradilan militer memiliki peran dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yaitu yang disenangi oleh masyarakat. Pada umumnya, yaitu seperti dia tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, itu tadi sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam diri kita agar kita layak
untuk berada di hukum ini. Cukup sekian penjelasan saya tentang bab ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata, salah bahasa, ataupun salah pengucapan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.